Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, sahabat channel Sidang Ura TV yang saya banggakan, yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ampunannya kepada kita semua. Dan semoga apa yang disemogakan semoga tersemogakan, dan semoga seluruh kesulitan-kesulitan, kesusahan, ujian di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan segala jalannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya manusia tidak luput dari dosa, dan kita diperintahkan untuk selalu bertaubat atas perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Namun seringkali kita lalai untuk melakukan kembali dosa itu. Lalu bagaimana kita mengetahui taubat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengutip perkataan ahli hikmah Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat Al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad, mengatakan bahwa tak ada yang bisa memastikan apakah taubat seseorang diterima atau tidak. Hanya saja ada tanda-tanda yang dapat dilihat dari taubatnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut tanda atau ciri-cirinya, yakni yang pertama, hati lebih tenang dan tentram. Yang kedua, lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian tanda taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mulai banyaknya teman-teman yang soleh dan solehah di sekitarnya. Artinya, ia sudah tidak lagi nyaman untuk berteman dengan teman-temannya yang dahulu saat ia melakukan banyak dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin." Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembiralah orang-orang mukmin itu, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat At-Taubah ayat 112. Yang ketiga, lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah lebih banyak bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar kesadaran diri akan kebesaran Allah, dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang kelima
akhlaknya semakin baik. Seseorang yang bertaubat pastinya berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa, sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad." Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Yang keenam, senang bersedekah. Yang ketujuh, menjaga penampilan atau aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat, sehingga semakin istiqomah dalam menjaga penampilan dan auratnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk istiqomah menjaga penampilan sebagai seorang muslim yang taat tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedelapan adalah menjaga sikap dan ucapannya. Yang kesembilan, masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Yang paling utama dari syarat bertaubat adalah menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah ia memperbaiki diri dan terus bertaubat, ia tidak akan pernah merasa cukup akan ibadah yang telah ia lakukan, seakan dosanya masih terus ada. Entah itu adalah dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru dilakukan. Oleh karenanya, ia akan terus berupaya meningkatkan keimanan diri untuk menebus dosa-dosa yang melekat dalam dirinya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, kapanpun kita berada, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, karena ketakwaanlah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari siksa neraka. Karena tidak ada lagi yang kita bawa setelah kematian ini kecuali iman, amal yang soleh, dan ketakwaan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, marilah kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertaubat kapan saja, di mana saja. Karena seseorang yang bertaubat, yang banyak bertaubat, itu lebih mulia daripada seseorang yang banyak ibadah tapi dia menyombongkan diri, dia merasa tidak punya dosa. Oleh karena itu, marilah kita berbondong-bondong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.